Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana dari Tatris IPA A. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan strategi pembelajaran bermain peran atau role playing, dan juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah bermain peran dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kita akan bahas pengertian strategi pembelajaran bermain peran atau role playing. Strategi pembelajaran bermain peran adalah pembelajaran yang menekankan aspek motorik dan aspek kognitif yang mengedepankan kegiatan diskusi secara berkelompok dalam bentuk pemeranan atau pementasan ke arah situasi nyata yang terjadi di lingkungan siswa. Artinya bahwa model bermain peran dapat membantu siswa untuk memahami, berpikir, dan bertindak sebagaimana orang lain lakukan. Dengan demikian, siswa mampu mempelajari perbedaan dan persamaan tingkah laku orang lain, dan diharapkan dapat menerapkan hasil belajar ini ke dalam situasi kehidupan yang nyata. Pembelajaran bermain peran dapat juga diartikan sebagai suatu penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan dengan cara siswa memerankan tokoh hidup ataupun benda mati. Setelah kita mengetahui tentang pengertian pembelajaran bermain peran atau role playing, di sini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah dalam pembelajaran bermain peran. Langkah yang pertama yaitu pendahuluan atau pemanasan. Pada tahap ini, pertama-tama guru akan mencairkan suasana kelas, misalnya dengan memberi salam atau menanyakan kabar peserta didik. Kemudian, guru memberi motivasi kepada siswa, misalnya supaya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Tahap berikutnya yaitu guru akan menjelaskan gambaran materi yang akan dibuat untuk bermain peran. Misalnya, di sini saya akan menggunakan materi sistem peredaran darah pada manusia. Yang mana kita ketahui sistem peredaran darah merupakan sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dari dalam tubuh. Dalam hal mengalirkan darah, di sistem peredaran darah ada dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Langkah berikutnya yaitu memilih pemeran. Dalam pemilihan ini, guru dapat memilih siswa yang sesuai untuk memainkannya, atau siswa sendiri yang mengusulkan akan menjadi siapa. Atau juga bisa guru menyiapkan kelintingan kertas atau kertas undian yang di dalamnya sudah ada tokoh-tokoh atau pemeran yang harus diperankan dalam pembelajaran kali ini. Karena dalam pembelajaran ini saya mengambil tentang sistem peredaran darah, maka isi dari kertas undian atau kelintingan itu berupa pemeran darah, pemeran paru-paru, pemeran serambi kanan, serambi kiri, pemeran bilik kanan, bilik kiri, dan seluruh tubuh. Setelah kita memilih pemeran, tahap berikutnya yaitu menyiapkan pengamat atau observer. Guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat. Namun perlu diketahui bahwa pengamat di sini harus juga terlibat aktif dalam permainan peran. Jadi dia juga sebagai tokoh dalam pemeran tersebut, tapi bukan tokoh inti. Misalnya ia bisa jadi serambi kanan atau bilik kanan ataupun seluruh tubuh. Yang terpenting bukan pemain inti. Setelah semuanya siap, pemeran dan observer sudah dipilih, tahap berikutnya yaitu memainkan peran. Permainan
peran dilaksanakan secara spontan. Pada awalnya mungkin siswa masih bingung akan perannya, atau mungkin dia masih perannya tidak sesuai. Jika permainan sudah keluar dari jalur, guru harus menghentikan dan masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu diskusi dan evaluasi. Guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Usulan perbaikan akan muncul, mungkin ada siswa yang ingin ganti peran atau mungkin yang lainnya. Jadi apapun hasil diskusi dan evaluasi tidak jadi masalah. Setelah melakukan diskusi dan evaluasi, siswa atau peserta didik memainkan peran ulang. Seharusnya pada permainan peran kedua ini, peserta dapat menjalankan perannya lebih baik, sehingga bermain peran ini tidak akan diulangi kembali. Setelah selesai melakukan pemeranan ini, kembali dilakukan diskusi dan evaluasi yang kedua. Diskusi dan evaluasi ini pembahasannya lebih diarahkan pada realitas. Mengapa demikian? Karena pada saat permainan peran dilakukan, mungkin masih banyak peran yang tidak sesuai skenario. Jadi pada diskusi yang kedua ini, peserta didik dan guru membahas mungkin kekurangan, mengapa banyak terjadi kesalahan atau masih bingung dan sebagainya, agar di kemudian hari saat melakukan permainan peran ini dapat berjalan dengan lebih baik. Langkah yang terakhir yaitu berbagi pengalaman dan kesimpulan. Siswa atau peserta didik diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema peran kali ini dan dilanjutkan membuat kesimpulan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.